Selanjutnya, menyanyikan lagu Pusatu Yata. Hadirin diharapkan untuk tetap berdiri. Universitas Trisakti Pusat Wiataya alma kita menyumbang tenaga sarjana berkarya dengan penuh jiwa. Berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona.
Selanjutnya, peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadila, kami persilakan. Baik, suara saya bisa didengar, MC? Bisa, Dokter? Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada yang terhormat Dr. Atut Cici Mayasari, spesialis obstetrik ginekologi, adik-adik dari panitia Senapati Aracana, adik-adik mahasiswa peserta webinar, dan mahasiswa-mahasiswa lain maupun umum yang ikut seminar pada pagi hari ini. Puji syukur pada kita penyelenggara Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi ini kita bisa mengikuti acara kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Senapati terkait tentang sexual awareness, cegah dan atasi dini kanker serviks. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada data terakhir kita, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya pada suatu acara, bahwa angka kehamilan di luar pernikahan meningkat ya. Tentunya hal ini kalau kita korelasikan artinya ada kegiatan seksual atau perilaku seksual yang juga barangkali mengalami peningkatan. Salah satu dari peristiwa tersebut yang harus kita ambil hikmahnya adalah bahwa artinya resiko penularan terhadap berbagai penyakit yang akan berakibat pada jangka panjang tentunya terjadi. Di antaranya adalah kanker serviks yang awal mulanya ini, kalau nanti kita ikuti dari paparan dokter Atut, adalah karena ada infeksi virus. Oleh karenanya penting untuk Anda semua kita ikuti, bukan untuk mencari justifikasi, tapi bagaimana kita mempunyai pengetahuan yang cukup cara pencegahan penyakit ini. Ya. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian kanker serviks itu bisa berkurang. Erat kaitannya sebetulnya antara bagian obstetrik ginekologi dengan bagian anak, karena pencegahan dan karena pengetahuan tentang kanker serviks ini juga perlu dibekali, dan untuk kanker serviks tentu domainnya adalah teman-teman dari Obsgin ya. Namun untuk pencegahan memang terkait dengan anak, karena pencegahan kanker serviks nanti akan salah satu upayanya adalah dilakukannya imunisasi. Tentunya imunisasinya dilakukan pada masa remaja. Program pemerintah bisa mengatakan bahwa vaksin untuk ini bisa dimulai di usia 9 tahun. Ya. Oleh karenanya memang cukup penting, karena kanker serviks ini nantinya selain juga angka kematiannya cukup tinggi, penyebarannya juga cukup cepat ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Atut yang sudah bersedia untuk mengisi acara kemahasiswaan pada pagi hari ini, dan memberikan apresiasi juga kepada panitia dan senapati yang sudah menginisiasi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan akhir dan memberikan manfaat bukan hanya kepada pengurus senapati, mahasiswa kedokteran, namun juga halayak umum masyarakat yang mungkin dapat mengikuti acara ini melalui Zoom, atau juga apabila ada recordingnya atau bisa ini ke YouTube ya, bisa juga mengikuti acara ini
rekamannya bisa dilihat di YouTube. Terima kasih. Semoga acara berjalan dengan baik dan lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak Magister Kesehatan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Sexual Awareness kepada Saudari Farhana Dery Iskandar. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Dr. Aditya Ratsangka, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis obgyn sosial, selaku Dekan Fakultas Universitas Trisakti. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Tubagus Ferdi Fadilah, Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak, Magister Kesehatan. Yang terhormat Asisten Wakil Dekan 3 Dr. Yudisman Imran, spesialis saraf. Dan yang terhormat pembicara kita pada hari ini, Dr. Atut Cicih Mayasari, spesialis obstetri ginekologi. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Parlemen Vera Sultan. Yang terhormat Ketua BEM Kusiasi Irza Madani dan semua panitia yang sudah hadir, serta peserta yang telah hadir pada webinar pada hari ini. Kanker serviks merupakan salah satu penyakit kanker yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Tingginya prevalensi kanker di Indonesia sendiri perlu dicermati dengan tindakan pencegahan dan juga deteksi dini. Tingginya angka kanker serviks antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kanker serviks. Oleh karena itu, dengan diadakan webinar hari ini, saya berharap bisa menambah wawasan kita terkait pencegahan serta deteksi dini kanker serviks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Farhana selaku Ketua Pelaksana. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Khusus Senapati Aracana. Kepada Saudari Siti Fatimah, kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Aditya Ratsangka, spesialis obstetri ginekologi, spesialis obgyn sos. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak, Magister Kesehatan. Yang kami hormati, Asisten Wakil Dekan 3, Dr. Yudisman Imran, spesialis saraf. Yang kami hormati pembicara utama kita pada hari ini, Dr. Atut Cicih Mayasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Parlemen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Saudara Vera Sultan. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Saudara Husyasi Iza Madani. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Sexual Awareness, Cegah dan Atasi Dini Kanker Serviks, Saudari Farhana Dery Iskandar, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di webinar Cegah dan Atasi Dini Kanker Serviks ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Senapati Aracana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang pada acara ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, serta teman-teman panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan diri terhadap kanker serviks.
di mana faktanya bahwa kanker serviks yang juga lebih dikenal secara awam sebagai kanker leher rahim ini merupakan penyebab utama kematian akibat kanker dan menjadi masalah utama kesehatan pada perempuan di dunia, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas, contohnya Indonesia. Dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus di Indonesia pada tahun 2020, kasus kanker ini terjadi tidak hanya mengkhawatirkan bagi para wanita, karena masalah ini merupakan masalah bersama. Berita baiknya, kanker serviks ini bisa dicegah dan diobati ketika kanker belum terbentuk atau jika terlihat adanya kelainan sebelum kanker. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui lebih dalam mengenai kanker serviks, serta cara mencegah dan mengatasi kanker serviks sedini mungkin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar kita dapat memetik manfaatnya. Webinar ini merupakan kesempatan yang sangat tepat, sekaligus sangat membantu kita dalam memahami pencegahan dini terhadap kanker serviks. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir dampak ke depannya dengan sekecil mungkin. Demikian kata-kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Siti Fatimah. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti kepada Saudara Kusyashi Irja Madani. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak magister kesehatan. Yang saya hormati, narasumber pada acara hari ini, yaitu Dr. Atut Cicih Mayasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Parlemen FKU Sakti, Saudara Fira Sultan. Yang saya hormati Ketua Disus Senapati Aracana, Saudari Siti Fatimah. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Sexual Awareness pada hari ini, yaitu Saudari Farhana. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada seluruh panitia webinar dari Senapati Aracana atas kerja kerasnya merancang dan melaksananya acara webinar ini, yang mengambil topik yaitu mengenai sexual awareness. Cegah dan atasi dini kanker serviks. Harapan saya untuk webinar ini dapat mengedukasi dan tentunya memberikan awareness kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah dan mengatasi secara dini kanker serviks. Dan saya harap juga untuk para peserta webinar dapat memperhatikan webinar secara baik, karena tentunya pesan yang disampaikan oleh narasumber kita ini sangatlah bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke MC. Terima kasih kepada Saudara Kusyashi Irja Mardani. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Sekretaris Jenderal Parlemen FK Trisakti, Fira Sultan. Kepada Saudara Fira Sultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Raditya Prasangka, spesialis obstetri, subspesialis obstetri ginekologi sosial. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak magister kesehatan. Yang saya hormati Asisten Wakil Dekan 3 Dr. Yudisman Imran, spesialis saraf. Yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Saudara Irza, serta yang saya hormati Ketua Pelaksana, Saudara Farhana. Tak lupa saya banggakan seluruh panitia serta peserta webinar yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya untuk saya dapat menyampaikan kata sambutan ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fira Sultan selaku perwakilan dari Parlemen. Teman-teman semua, acara webinar ini menjadi wadah bagi kita semua, khususnya mahasiswa kedokteran, untuk mengetahui mengenai tentang penyakit kanker serviks, untuk dapat mencegah dan mengatasi penyakit tersebut.
Semoga para peserta dapat mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir dan acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Saudara Firas. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi seksual awareness, cegah dan atasi dini kanker serviks yang akan disampaikan oleh Dr. Atu Cici Mayasari, spesialis obstetrik ginekologi, dan akan dimoderatori oleh Saudari Nafisa Salma. Baik, sebelum kita mulai, aku mau tanya sedikit nih. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai kanker serviks? Mungkin yang mempunyai jawaban boleh raise hand atau memberikan jawabannya di pada kolom chat Zoom. Nah, kayaknya pada belum tahu nih Salwa. Jadi, aku kasih tahu sedikit ya. Jadi, kanker serviks itu tumor yang tumbuh di dalam leher rahim yang biasanya menyerang pada wanita usia 35 sampai 55 tahun. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus HPV melalui kontak seksual. Maka dari itu, penting banget nih buat kita untuk tahu bagaimana sih mencegah kanker serviks dari sekarang. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Wah, terima kasih Trusina penjelasannya. Baik, jadi sesi webinar kali ini akan dipandu oleh oleh Saudari Nafisa Salma selaku moderator. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV Nafisa Salma. Kepada panitia, boleh untuk meminta tolong share screen? Baik, Nafisa Salma Wulandari merupakan mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang sebelumnya menempuh pendidikan pada MAN 4 Jakarta. Kemudian, saat ini, ia sempat menjadi delegasi untuk guest lecture Dr. D. Silverthorne, pernah menjadi delegasi untuk tilawah Al-Quran pada Dies Natalis Trisakti tahun 2021, pernah juga menjadi delegasi untuk Olimpiade Reumatologi 2022. Kemudian, berbagai achievement yang sudah Nafisa Salma Wulandari gapai, yaitu salah satunya ia pernah mendapatkan penghargaan pada FK Awards 2022, kemudian menjadi peserta terbaik pada LKMMTD 2022, kemudian menjadi Best Staff Kastrat pada BEM FK Usakti 2022. Selanjutnya, next slide. Selain itu, banyak juga berbagai pengalaman yang sudah Nafisa Salma Wulandari lakukan, diantaranya menjadi Sekretaris Bidang Health Policy Studies pada ISMKI Wilayah 2 tahun 2023, kemudian menjadi Staff Health Policy Studies pada ISMKI Wilayah 2 pada tahun 2022, kemudian saat ini merupakan anggota BEM FK Usakti Kabinet 2023 dan juga merupakan anggota dari Senapati Aracana 15. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudari Nafisa Salma selaku moderator pada webinar pada pagi hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC, terima kasih Salwa dan Trusina. Sebelumnya selamat pagi para dokter, selamat pagi para fungsionaris, selamat pagi panitia dan teman-teman peserta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa dari Senapati 15. Hari ini saya akan memoderatori paparan nih dari Dr. Atut Cici Mayasari tentang kanker serviks. Nah, untuk mengetahui serba-serbi kanker serviks, hari ini akan dibawakan oleh Dr. Atut Cici Mayasari, spesialis obstetri dan ginekologi, lahir di Sleman tanggal 13 Juni 1977, menempuh pendidikan S1 di FKUI dari tahun 1995 sampai 2001, dan
menempuh spesialis obstetri dan ginekologi di FKUI juga dari tahun 2004 sampai 2008. Saat ini, Dr. Atut Cicih Mayasari merupakan staf pengajar FK Universitas Trisakti dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, karena kita sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan serba-serbi dari pada kanker serviks, kita langsung saja sapa Dr. Atut Cicih Mayasari. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Baik, dokter. Terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi ilmu sama kami hari ini, dokter. Baik, kalau begitu, dokter, saya langsung saja, dokter. Silakan untuk memberikan ilmu-ilmunya hari ini. Terima kasih, dokter. Oke, share screen-nya dari teman-teman ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk mengisi acara ini, berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya punya untuk bisa bersama-sama kita saling mengingatkan tentang ilmu ini. Assalamualaikum, terima kasih Pak Dekan, Dr. Aditya, Dr. Tubagus Ferdi, kemudian Dr. Yudis, terus teman-teman semua, panitia yang sudah bergiat ya untuk melaksanakan acara ini. Oke, tanpa berpanjang waktu agar kita nanti banyak di diskusinya, kita mulai paparannya ya. Ini kanker serviks, kita bagaimana sih usaha untuk pencegahan sejak dini? Karena memang dari pencegahan itu akan kita dapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Makanya kita saat ini pelajari tentang pencegahannya ya. Slide. Kanker serviks itu adalah kanker yang primer berasal dari leher rahim, bukan dari mana-mana. Ya, beda dengan misalnya awalnya kankernya dari paru-paru, kemudian dia menyebar sampai ke tulang, sampai ke serviks. Nah, itu tetap dia primernya adalah paru-paru. Sedangkan kalau kanker serviks itu adalah kanker yang memang primer berasal dari leher rahim atau serviks ya. Slide. Untuk mengingat ya gambaran anatominya ini di sini kita berikan gambaran anatomi sedikit bahwa yang kita sebut serviks itu adalah bagian dari rahim atau bagian dari uterus yang menyatu dengan vagina sehingga bisa diakses lewat vagina. Ya, dia akan dapat dilihat, dapat tersentuh dari vagina. Itulah mulut rahim dan leher rahim. Ya, slide. Nah, kenapa jadi permasalahan? Karena memang menempati urutan pertama kanker yang diderita oleh wanita. Ya, jadi kalau digabungkan dengan kanker-kanker yang diderita oleh para pria, memang kanker paru menempati urutan pertama. Tapi kalau hanya diderita oleh wanita, kanker serviks ini menduduki urutan paling nomor 1. Ya. Kemudian merupakan penyebab kematian utama dan 70% kasus datang ke rumah sakit itu dalam stadium lanjut. Kenapa? Karena memang tidak ada gejalanya sama sekali kalau dia belum menjadi kanker serviks uteri. Nah, kemudian menjadi permasalahan lagi kenapa? Karena memang biaya yang tidak murah. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa mencegah lebih murah daripada mengobati. Ini terbukti di sini. Nah, kalau sudah terkena kanker serviks itu membutuhkan biaya paling enggak ya 300-an juta. Ya, dari mulai dia operasinya, kemudian kemoterapinya, terus radiasi ya, kemoterapi, radiasi, belum lagi nanti kalau ada pemeriksaan laboratorium yang ternyata
dia harus berulang-ulang dikerjakan, kemudian oh ada anemianya, transfusi darah, oh ada leukositnya rendah banget nih, leukopeni, transfusi dulu leukositnya gitu. Jadi memang ini membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Belum lagi nanti biaya-biaya seperti yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kesehatan ya, misalnya yang menunggu dia harus cuti kantor, kemudian dia harus pulang pergi naik kendaraan gitu ya, biaya makan. Nah, itu Masya Allah. Jadi memang membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Slide. Nah, ini beban kanker serviks di dunia. Jadi setiap 2 menit ya seorang wanita meninggal akibat kanker serviks. Ini beban di dunia. Slide. Sedangkan di Indonesia itu setiap 1 jam. Ya, slide. Ini setiap 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol ya, 1 jam ada yang meninggal 1 akibat kanker serviks. Ya. Kemudian wanita yang terkena kanker serviks ini juga akan kualitas hidupnya juga akan berkurang ya. Kalau teman-teman nanti ada berkesempatan untuk mengunjungi pavilion perawatan kanker serviks, itu kalian bisa rasakan memang satu, baunya beda ya, bau kanker serviks itu sangat menyengat. Yang kedua, sehingga waktu kalau kita berkunjung ke pavilion perawatan kanker serviks itu kadang-kadang ada bubuk kopi yang dibakar ya, itu bukan sajen, tapi itu adalah satu cara untuk menghalau bau dari kanker serviks itu sendiri. Jadi memang si penderitanya bau, kemudian perdarahan, jadi bisa menimbulkan anemia. Jadi kualitas hidupnya akan sangat berkurang seperti itu ya. Oke, slide. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah human papilloma virus, atau kita kenal dengan lebih populer dengan HPV. Nah, HPV ini yang ada di Indonesia, Asia, yang paling banyak adalah yang resiko tinggi adalah 16-18, yang resiko kemungkinan resiko tinggi ini kita kategorikan termasuk resiko tinggi juga. Kemudian yang resiko rendah yang banyak ditemukan di Indonesia dan Asia itu adalah tipe 6 dan 11. Ya, jadi kenapa sih kok si HPV ini jadi kambing hitam? Itu karena pada penelitian 99,7% di kanker leher rahim itu ditemukan si virus ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bahas tentang kenapa sih kita mesti mengenal tipe-tipenya ya. Slide. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Cantik memang rupanya ya, cantik bentuknya, tapi ganas sifatnya. Slide. Nih ya, di sini yang dijelaskan ada HPV yang tipe jinak 6 dan 11 dan tipe ganas 16 dan 18 ya. Slide. Nah, terjadinya bagaimana? Itu ditularkan melalui hubungan seksual dan non seksual. Ya, seksual itu ya berhubungan nanti faktor resikonya kita bisa lihat seperti misalnya berganti-ganti pasangan, kemudian awal mula berhubungan itu kurang dari 20 tahun ya seperti itu. Kemudian penderita yang terinfeksi virus HPV tidak merasakan gejala. Ya, kemudian dalam beberapa tahun ini akan terjadi kelainan yang disebut lesi prakanker. Setelah itu butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi kanker serviks. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk bisa mendeteksi dan bisa mengobati, bisa mengambil tindakan seandainya deteksi dini ini kita kerjakan sebelum si pasien itu menderita
kanker serviks karena memang waktunya tidaknya sampai puluhan tahun ya, bisa 10, 15 sampai 20 tahun baru menjadi kanker serviks ya. Jadi seandainya si HPV tipe ganas ini menginfeksi pasien, itu 75% akan regresi spontan. Regresi spontan itu sama kalau kita terinfeksi virus pilek ya, influenza. Kita batuk pilek, udah didiamin aja, paling kita makan, tidur cukup, minum cukup, makan cukup, nggak usah pakai obat ya, meningkatkan imunitas tubuh atau minum vitamin bolehlah, itu dia akan regresi spontan atau sembuh sendiri. Karena virus itu hakikatnya adalah self-limiting disease ya, sembuh sendiri. Hanya 25% yang dia masih karier yaitu tetap menjadi pembawa namun belum sakit. Dari 25% ini yang bisa menjadi kanker serviks sebenarnya hanya 25% juga gitu. Jadi yang lainnya juga regresi lagi spontan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita waspadai dan harus kita ketemukan sebelum menjadi kanker serviks ya, karena ini waktunya cukup panjang. Nah, jadi melalui hubungan seksual, makanya kalau sudah pernah berhubungan seksual ya, di sini kita tidak menanyakan, Bu, sudah menikah atau belum? Ya. Bukan berarti yang belum menikah itu belum pernah berhubungan, gitu loh. Ya, sekarang banyak kita temui remaja-remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi kalau yang paling kita tanyakan adalah sudah pernah berhubungan seksual atau belum, gitu ya. Jadi kalau dia sudah pernah berhubungan seksual, baik dia sudah menikah atau belum, nah ini perlu kita lakukan deteksi dini yang nanti akan kita bahas ya. Slide. Nah, ini faktor resikonya. Berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual kurang dari 20 tahun ya. Nanti kita lihat kenapa sih kok bisa gitu ya. Merokok, sistem imun rendah. Kenapa sih kok merokok bisa menjadi faktor risiko gitu ya? Karena memang ada kaitannya dengan pembentukan sistem imun nantinya. Kemudian ibu dan saudara perempuannya terkena kanker leher rahim atau ada pembawa ya genetik ya, pada saat pap smear dia pernah terinfeksi atau pernah dikatakan dia positif ya. Nah, ini semuanya ini akan bisa menjadi faktor resiko. Nah, berganti-ganti pasangan seksual ini bukan hanya si wanitanya saja, tapi seandainya si prianya yang berganti-ganti pasangan, dia juga bisa menularkan pada si wanitanya yang tidak berganti-ganti pasangan, gitu ya. Jadi kedua-duanya bisa menjadi, yang berganti-ganti pasangan ini bisa menjadi faktor resiko untuk bisa terkena kanker serviks ya. Slide. Nah, kenapa setiap wanita beresiko? Karena di wanita ada squamocolumnar junction. Squamocolumnar junction ini adalah tempat pertemuan antara sel squamosa dan sel silindris ya, epitel yang berada di serviks yang ada di mulut rahim, dan ini selnya sangat aktif sehingga ada yang kita kenal dengan sel metaplasia karena dia membelah dengan cepat. Nah, ini adalah tempat yang sangat disukai oleh virus ya. Karena apa? Virus itu tidak bisa membelah diri, tidak bisa bereplikasi tanpa ada DNA dari sel kita ya. Jadi dia butuh inti sel untuk bisa melakukan replikasi, untuk bisa berkembang biak gitu ya. Yang saya bilang tadi, sebagian besar atau 75% infeksi akan sembuh sendiri, regresi spontan
Ya, hanya 25% yang menjadi pembawa, dan dari 25% ini hanya 25% yang akan menjadi kanker serviks. Lain-lainnya bisa menderita lesi prakanker dan itu bisa juga disembuhkan. Ya. Oke. Nah, setelah infeksi HPV, tubuh kita tidak selalu dapat membentuk kekebalan. Maka nanti inilah yang menjadi latar belakang kenapa juga dibutuhkan yang kita sebut vaksinasi. Vaksinasi HPV ya. Jadi sama kayak influenza juga ya, pilek ya, batuk pilek yang diakibatkan oleh virus. Minggu ini kita kena nih batuk pilek, 5 hari sembuh. 2 minggu lagi kena lagi gitu. Jadi sama seperti si HPV ini. Jadi kita bisa berulang kali kena juga gitu ya, ulang kali sembuh, kena, sembuh lagi, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi inilah yang mendasari kenapa kita perlu deteksi dini dan mengapa kita perlu vaksinasi. Ya, nah, ini infeksi HPV dan kanker serviks stadium dini berlangsung tanpa gejala. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Itu perlunya kenapa kita melakukan vaksinasi dan deteksi dini, karena memang tanpa gejala sama sekali. Kalau sudah bergejala, berarti dia sudah CA. Slide. Gejalanya apa nih? Kalau sudah progresif, ya, bisa ada keputihan yang bercampur darah, ada tiba-tiba ada perdarahan di luar siklus haid, ya, haidnya jadi lama, susah buang air besar, susah buang air kecil, berhubungannya nyeri, ada dispareni, ya, nyeri panggul. Nah, ini semua kalau sudah progresif menjadi kanker serviks. Nah, inilah 70% pasien-pasien kita datang ke rumah sakit sudah bergejala dan dia sudah CA. Nah, si CA serviks ini punya stadium ya, dari stadium lesi prakanker, stadium 1 sampai stadium 4. Nah, stadium 1 itu bisa dioperasi sampai stadium 2A. Dia operable, bisa dilakukan operasi. Operasinya apa? Operasinya angkat rahim, angkat indung telur, ya, histerektomi, histerektomi radikal. Histerektomi yang mengangkat sebagian vagina, ovarium juga diangkat, indung telurnya, sampai kelenjar getah bening dan omentum atau penggantung usus. Semua diangkat. Ini untuk menghindari penyebaran dari kanker serviks. Kalau sudah stadium 2B sampai stadium 4, kita sebut stadium yang inoperable atau tidak bisa dilakukan operasi lagi. Jadi tindakannya apa? Tindakannya dilakukan radiasi dan kemoterapi. Ya, kalau sudah ketemu stadium 4 itu stadium paliatif namanya. Kalau sudah menyebar biasanya ya, menyebar ke tempat yang agak jauh, bisa sampai ke paru-paru, tulang, bahkan sampai ke otak. Nah, ini stadium paliatif, kita hanya bisa melakukan satu tadi kalau masih bisa diradiasi dan kemoterapi kita kerjakan, dan satu lagi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Satu, memberikan dia anti nyeri. Yang kedua, kalau dia perdarahan, kita berikan untuk agar tidak terjadi perdarahan. Ya, slide. Nah, ini untuk mengingat lagi ya, mana sih yang disebut serviks? Nah, itu kalian nanti yang adik-adik teman-teman mahasiswa semua, ini mesti benar-benar dimengerti bagian-bagian dari organ genitalia wanita, baik eksterna maupun interna. Ya, mana sih yang namanya vagina, mana sih yang namanya serviks. Di serviks itu ada ostium uteri internum ya, ada ostium uteri eksternum. Itu semua harus kalian kenali ya. Slide. Nah, ini kalau dilihat dari samping potongan sagital, ini ada kandung kemih dan ada
rektum. Makanya kalau dia sudah stadium lanjut metastasis ke vesika, itu pasti ada keluhan untuk berkemihnya. Kemudian dia kalau sudah metastasis ke rektum, ada keluhan untuk defekasinya. BAB-nya juga ada keluhan, ya. Usus dekat di situ. Organ-organ di pelvik atau di rongga pelvik juga akan berpengaruh hingga menyebabkan dia nyeri di panggulnya. Nah, ini adalah gejala-gejala jika kanker serviks sudah ada penyebaran. Nah, makanya marilah kita lakukan deteksi dini agar tidak sampai ke stadium kanker. Ya, lesi prakanker kita temukan, langsung kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mencegah terjadinya progresivitas kanker serviks ini sendiri? Ya, slide. Nah, ini ya, di serviks si virusnya akan menginfeksi daerah squamocolumnar junction. Mana sih squamocolumnar junction itu? Slide. Nah, nanti ada gambarnya ya. Nah, ini pencegahannya ada yang kita kenal dengan pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersier. Ya, pencegahan primer ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Kemudian mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat, menghindari hubungan seksual bebas, ya, hidup bersih, jaga kebersihan daerah genitalia baik eksternal maupun internalnya. Kemudian pencegahan sekunder ini adalah menemukan lesi prakanker sedini mungkin. Nah, inilah yang bisa kita kerjakan untuk menemukan sedini mungkin supaya tidak terjadi progresivitas ke kanker serviks. Dilakukannya dengan apa? Bisa dengan pap smear, bisa dengan IVA test. Yang sering kita kerjakan ini dua ini, ya. Dan ini sangat terjangkau. Kemudian ini kalau kita bicara pasien-pasien kita, di mana pasien-pasien kita ini rata-rata sudah mempunyai asuransi BPJS, ya, BPJS Kesehatan. Nah, ini tercover oleh asuransi itu, ya, karena ini juga bisa dikerjakan di Vaskes 1 atau di puskesmas. Jadi tidak perlu ke rumah sakit, gitu. Jadi bisa dikerjakan di Vaskes 1. Dan teman-teman nanti setelah lulus menjadi dokter pasti akan ketemu dulu dengan puskesmas, menjadi ujung tombak dulu nih. Nah, di sanalah jangan segan-segan untuk melakukan pap smear atau IVA secara berkala pada wanita-wanita yang telah melakukan hubungan seksual. Ya, jadi kalau nanti ada pasien yang datang dengan keputihan, jangan ya Bu, nggak diperiksa pasiennya. Bu, keputihannya seperti apa? Ya udah deh, saya kasih obat aja ya Bu. Nggak diperiksa itu keputihannya apa, pasiennya tidak di spekulum, pakai spekulum, ya. Kecuali ya pasien-pasien yang belum berhubungan. Nah, keputihannya mungkin bisa jadi karena hormon atau mungkin juga ada infeksi, tapi tidak perlu dilakukan pap smear kalau belum berhubungan seksual, ya, karena di situ juga ada himen. Jadi teman-teman juga nanti harus tanyakan dulu bagaimana status koitusnya, sudah pernah berhubungan atau belum, seperti itu ya. Nah, pencegahan yang tersier itu menemukan kanker leher rahim. Kalau ketemu kanker leher rahim, langsung diedukasi pasiennya, langsung diambil tindakan yang tepat. Tindakannya apa? Masih bisa dioperasi atau tidak? Kalau tidak bisa dioperasi atau inoperable, kita edukasi untuk dilakukan radiasi dan kemoterapi. Ya, slide. Nah, ini vaksinasi. Ini ada yang bivalen, ada yang kuadrivalen. Ya, bivalen itu hanya mencegah yang tipe ganas saja, 16 dan 18. Yang kuadrivalen ini akan mencegah yang tipe jinaknya juga, yaitu tipe 6 dan 11. Ya. Nah, tipe 6
dan 11 ini ngapain sih di pasien gitu ya. Tipe 6 dan 11 ini akan mempermudah juga untuk terinfeksinya tipe yang ganas kalau dia menginfeksi si pasien. Nah, manifestasinya apa kalau terinfeksi 6 dan 11? Ini akan terjadi kutil kelamin ya. Jadi kayak timbul bintil-bintil di kelamin genitalia eksterna yang kita kenal dengan kondiloma acuminata ya. Nah, ini bukannya jinak inilah nggak apa-apa, nggak juga gitu ya. Jadi tipe 6 dan 11 ini juga akan membuat kualitas hidup pasien yang terkena akan menurun, berkurang. Karena apa? Dia gatal banget, selain gatal, dia juga akan menimbulkan perdarahan, dan setelah itu akan sulit untuk berkemih, sulit untuk melakukan hubungan seksual. Jadi jangan dikira, wah ini cuma kutil kelamin, tipe jinak. Jangan, ya. Ini juga akan menimbulkan keluhan-keluhan yang mengganggu, ya. Kemudian tipe 16 dan 18 inilah yang akan menjadi kalau tidak diobati, tidak ditemukan secara dini, akan berkembang menjadi kanker serviks. Nah, ada sekarang sudah ada vaksin juga yang apa namanya ya, pentavalen, ada yang hexavalen. Jadi ya sudah sampai 9 tipe virus, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi yang di Indonesia baru yang quadrivalen ya. Nah, kemudian untuk pencegahan sekunder ini dengan melakukan deteksi dini, yaitu melakukan IVA test ataupun pap smear test secara berkala. Slide. Pemberian vaksin. Kapan sih diberikan vaksin? Sebisa mungkin sebelum seorang wanita ini berhubungan seksual. Ya, jadi teman-teman mungkin yang punya keponakan, punya adik ya, yang usia sekolah dasar nih usia 12 tahun, 11 tahun, pernah mendengar, "Pak, aku kok dianjurkan untuk vaksin nih HPV, katanya vaksin kanker serviks di sekolah." Nah, ini karena memang Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya menjadi percontohan untuk dilakukan vaksin yang masuk ke sekolah-sekolah ya, seperti vaksin-vaksin yang sudah dikerjakan sebelumnya ya, seperti tetanus toksoid gitu ya, udah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini HPV ini Jakarta menjadi percontohan. Jadi dikerjakan di kelas 5 ya. Nah, nanti di kelas 6 dia sekali lagi. Pada wanita-wanita yang berusia lebih dari 15 tahun, ini dia harus mendapatkan 3 kali suntikan. Nah, cara pemberiannya ini. Suntikan pertama, jarak 1 bulan dengan suntikan yang kedua, kemudian suntikan yang ketiga, itu jarak 6 bulan dengan suntikan yang pertama. Contoh, jika Januari disuntik suntikan pertama, kemudian suntikan yang kedua bisa dilakukan di bulan Februari atau Maret, suntikan ketiga dilakukan di bulan Juli. Ya. Nah, ini kalau untuk wanita-wanita yang berusia 15 tahun ke atas. Kalau wanita-wanita yang berusia kurang dari 15 tahun, ini cukup 2 kali pemberian. Nah, di sini makanya pada adik-adik kita ya, ponakan-ponakan kita yang ada di sekolah dasar, itu diberikan hanya 2 kali, yaitu di kelas 5 dan di kelas 6. Ya, dia jaraknya diberikan 6 bulan dari suntikan yang pertama sampai 1 tahun dari suntikan yang pertama. Suntikan keduanya maksudnya ya. Nah, kalau sudah berhubungan bagaimana? Perlu nggak divaksin? Perlu. Ya. Karena vaksinnya agak relatif mahal ya. Satu vaksinnya kurang lebih 1 juta harganya. Jadi kalau 3 kali vaksin, kita butuh mempersiapkan dana sekitar 3 juta.
ya. Jadi kalau dana ini ada, ya, kalau kalian bahas dengan tadi yang saya sebutkan sampai 200-300 juta, tidak ada artinya apa-apa. Ya, lebih murah pakai banget 3 juta. Ya, Dok bisa dicicil nggak? Nah, itu tinggal nanti bisa diatur. Ya, ada nih habis suntik nggak usah 3 juta langsung lah, ya gitu. Jadi dicicil boleh gitu. Jadi tergantung dengan kesepakatan, ya. Ya, dibandingkan dengan keluar 300-an juta gitu, ya kan? Jadi vaksin yang agak relatif mahal ini, kalau dulu pada wanita yang sudah berhubungan, dia harus dilakukan IVA test atau pap smear test dulu. Ya, kalau dia sudah terdeteksi terkena infeksi virusnya, itu dikatakan entar dulu, vaksinnya entar dulu nih, gitu. Karena dia sudah terinfeksi, gitu. Perlu ada penilaian lebih lanjut. Tapi kalau pap smear testnya oke, nggak ada masalah, ya, IVA testnya juga negatif, nggak ada masalah, sip, boleh langsung dilakukan vaksinasi, gitu, ya. Nah, namun untuk saat ini, baik dia yang sudah berhubungan, baik dia yang sudah terinfeksi maupun tidak, langsung boleh dilakukan vaksinasi. Dengan alasan apa? Yang tadi, kalau kita sudah pernah terkena infeksi HPV, belum tentu kekebalan tubuh yang kita punyai itu akan bisa melindungi. Ya, oke, slide. Nah, pap smear ini adalah prinsipnya eksfoliatif atau sel-sel yang telah lepas, ya. Jadi ada persyaratannya. Apa persyaratannya? 1, tidak sedang dalam kondisi haid. 2, tidak melakukan hubungan seksual 3-5 hari. 3, tidak melakukan cuci-cuci vagina. Karena ada beberapa wanita yang suka nyemprot-nyemprot cairan ke vagina, sehingga sel yang eksfoliatifnya ini nanti akan tidak kita temukan pada pemeriksaan pap smear. Ya, jadi kalau mau dilakukan pap smear, 3 syarat itu harus terpenuhi. Slide. Nah, ini tesnya relatif murah, tidak invasif, mudah dilaksanakan, tapi memerlukan tenaga yang sudah terlatih. Nah, kalian akan dilakukan pelatihan nantinya, ya. Bagaimana sih pemeriksaan pap smear yang benar seperti itu? Slide. Nah, ini yang dinilai adalah ektoservik yang mempunyai sel squamosa dan endoservik yang mempunyai sel epitel, silindris, ya. Slide. Caranya seperti ini, yang dibutuhkan, ya, ada objek glass, ada ini spatula air dan sitobras, dan membutuhkan spekulum, cocor bebek, ya. Nah, makanya kalau untuk yang belum berhubungan itu juga tidak pada tempatnya kita lakukan pemeriksaan pap smear atau IVA, ya. Slide. Ini bahan-bahannya. Slide. Nah, hasilnya bisa apa saja? Ini dari epitel abnormal yang ditemukan, bisa kriterianya yang paling tinggi itulah high grade cellular intraepithelial lesion, ya. Nah, itu boleh langsung dilakukan biopsi, ya. Jadi pada pemeriksaan IVA test dan pap smear test itu adalah pemeriksaan seluler atau kita kenal sitologi. Tapi kalau di biopsi itu yang dilakukan adalah pemeriksaan jaringan atau yang kita kenal dengan histologi. Ya, slide. Nah, ini IVA test. Ini bisa dikerjakan tanpa alat, langsung dilihat, langsung pakai mata telanjang. Ada juga yang harus dengan bantuan alat, yang paling sering dikerjakan pakai kolposcopy.
Slide. Visualisasi serviks ini kenapa bisa terjadi kalau pakai IVA ya. Slide dulu. Ini yang dibutuhkan pada saat IVA tes ya, ada mijagin karena dia harus posisi litotomi, lampu sorot, spekulum, asam asetat dan kapas lidi. Slide. Cara pembuatan asam asetatnya murah banget ya teman-teman. Dia pakai cuka dapur bisa ya. Jadi pinjem bentar deh punya mama, punya bunda, pinjem deh mau bikin larutan asam asetat untuk IVA. Murah, tapi kita bisa melakukan deteksi dini. Nah ini apalagi biayanya murah banget gitu. Dibandingkan dengan tadi kita tidak melakukan, udah tahu-tahu sudah kanker serviks. Ini cara pembuatannya, 3% bagaimana, pembuatan 5% bagaimana. Slide. Pemeriksaannya diaplikasikan larutan asam asetat tadi selama 1 menit di mulut rahim ya, atau di ektoserviknya. Slide. Nah, kenapa dia bisa kita jadikan satu parameter? Kalau infeksi itu ada beberapa mikroba, ada beberapa etiologi. Yang pertama jamur, yang kedua bakteri, yang ketiga virus. Nah, bakteri dan jamur dia punya materi genetik sendiri sehingga dia tidak akan merusak sel kita. Dia bisa membelah diri sendiri untuk berkembang biak. Jadi kalau toh dia ada infeksi di serviks ya, itu dia tidak akan merusak sel. Tapi kalau virus, dia untuk membelah diri, untuk bereplikasi, dia membutuhkan inti sel dari kita, dari pasien. Kalau inti sel sudah terinfeksi atau sudah digunakan oleh virus untuk berkembang biak, dia akan hiperkromatin. Dia akan membesar nukleusnya, akan lebih tebal, akan lebih besar. Sehingga antara inti sel dan sitoplasma sel itu akan relatif lebih sedikit perbandingannya ya untuk sitoplasmanya, dan nukleusnya akan lebih besar. Nah, kalau diaplikasikan asam asetat ini adalah larutan yang hipertonis. Pada saat larutan hipertonis ini menempel ke sel yang punya sitoplasma sel ya, nah si cairan sitoplasma sel ini akan keluar, tertarik keluar dari membran selnya ya, karena pengaruh dari larutan hipertonis. Yang tertinggal di dalam sel, membran sel, hanyalah inti sel saja. Kalau inti selnya masih bagus, maka pada saat lampu sorot atau cahayanya ini kita arahkan, ya, pembuluh darah yang berada di belakang sel itu masih terlihat. Jadi warnanya tetap merah karena ada pembuluh darah yang terlihat. Namun jika sel ini sudah terinfeksi oleh virus, ya, nukleusnya sudah membesar, sudah padat, hiperkromatin, ya. Kemudian kita sitoplasmanya sudah keluar, ya. Jadi si selnya ini akan menutupi pembuluh darah yang berada di belakangnya. Jadi pada saat dilakukan sorotan, ya, lampu sorotnya menyala, itu yang kita lihat adalah resi putih. Slide. Atau aceto white ya. Ini adalah serviks normal sebelum aplikasi asam asetat ya. Pink warnanya karena ada pembuluh darah yang terlihat. Selnya juga baik. Slide. Ini squamo-columnar junction ya, yang kita kenal tadi ada zona transformasi, yaitu sel epitel silindris akan berubah menjadi squamous. Di situ sangat dinamis sekali selnya, membelah diri. Nah, itulah tempat yang paling disukai oleh virus. Ya, slide. Ini adalah serviks normal yang sudah diaplikasikan asam asetat. Warnanya tetap pink,
tetap merah muda karena pembuluh darahnya tetap kita dapat lihat dengan baik. Slide. Ini adalah lesi putih acetoated lesion yang menutupi pembuluh darah yang di belakangnya, ya. Ini pembuluh darah yang di sebelah-sebelahnya masih kelihatan karena selnya mungkin tidak terganggu di situ. Nah, tapi kita lihat plaknya yang putih itu adalah sel yang inti selnya hiperkromatin. Slide. Nah, sama, ini lesi putih juga, ini lesi prakanker masih bisa diobati karena dia belum masuk ke cancer. Slide. Ini tetap ya ada. Ini tetap lesi putih. Jadi untuk saat ini ya IVA test dan pap smear test itu mempunyai kedudukan yang seimbang. Kalau dahulu itu kalau kita ketemu IVA test positif, Bu, ini mesti di pap smear untuk dikonfirmasi. Tapi untuk saat ini sudah tidak perlu, seandainya tidak ada waktu dan diperkirakan ini pasien kayaknya akan lost kontak nih kalau kita suruh dia melakukan pap smear test nantinya. Gitu ya. Jadi bisa kita sebut namanya see and treat, yaitu kalau kita ketemu lesi putih kita bisa langsung melakukan tindakan. Ya, slide. Tindakannya apa? Kita bisa pakai kolposkopi, alatnya seperti ini. Kita melihat lesi putihnya akan lebih jelas karena lensanya akan diperbesar. Slide. Ini akan dilakukan biopsi terarah dengan panduan kolposkopi. Slide. Menggunakan wirenya seperti itu ya. Nanti akan dialirkan listrik, kemudian wirenya akan menyala dan ini akan menjadi pisau elektrosurgical ya untuk mengiris jaringan yang ada lesi putihnya tadi. Setelah itu jaringannya sudah kita dapatkan. Nah, jaringan inilah yang nanti akan diperiksa untuk PA, patologi anatominya di kita sebutnya histologi ya, pemeriksaan jaringan. Ini lihat nih, sudah menembus lapisan basal belum? Apa ini lesi prakanker atau sudah kanker stadium 1 ya. Slide. Ini krioterapi. Krioterapi ini batangan besi yang nanti ditempelkan di tempat lesi putihnya, kemudian dialirkan gas NO seperti dingin sekali gasnya. Nah, nanti akan terbentuk bunga es. Ya, kalau zaman sekarang agak susah kalian melihat bunga es di kulkas ya, karena kalau kulkas zaman sekarang tuh udah defrost sendiri. Jadi kalau kulkas zaman dulu tuh masih ada terbentuk bunga es yang tebal banget nantinya. Nah, itu akan terbentuk bunga es seperti yang ada di kulkas-kulkas zaman dahulu. Slide. Nah, seperti ini bunga esnya. Setelah dilakukan krioterapi, ini fungsinya adalah untuk membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi virus HPV tadi. Ya, slide. Nah, ini ilustrasinya bagaimana yang normal, bagaimana yang stadium awal. Nah, stadium 1B itu masih bisa dioperasi, stadium 2A masih bisa dioperasi. Kalau sudah 2B ke atas itu sudah tidak bisa dioperasi atau inoperable. Kenapa? Karena tumor kanker itu dia juga butuh makanan, butuh nutrisi. Nah, pada sel-sel kanker ini pasti akan tumbuh pembuluh darah baru yang kita kenal dengan neovaskularisasi ya. Nah, si neovaskularisasi ini pembentukan pembuluh darah baru, makin dia stadiumnya makin tinggi, makin banyak pembuluh darahnya dan makin besar-besar diameter dari pembuluh darahnya. Jadi kalau dipaksakan untuk dilakukan operasi bisa terjadi perdarahan yang tak terkendali di atas meja operasi ya, dan itu mengancam jiwa. Jadi diputuskan kalau sudah stadium 2B dah kita lakukan kemoterapi dan radiasi saja tanpa operasi. Slide. Ini kanker serviks ya, dia
tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah kita in speculum kelihatan seperti ini, itu nggak usah di pap smear lagi, nggak usah di IVA lagi, boleh kita langsung biopsi untuk memastikan apa sih ini, gitu. Slide. Nah, jadi pencegahan itu vaksinasi dan screening itu tetap ya bersama-sama dapat mengurangi kejadian kanker serviks secara efektif dan perlindungannya mencapai 100%. Ini maksudnya apa? Wanita-wanita yang sudah divaksinasi itu tetap harus melakukan deteksi dini, baik itu pap smear maupun IVA test ya. Jadi tidak, kalau udah divaksinasi udah aman lah, nggak usah dideteksi dini. Nah itu bisa terjadi juga ada pertumbuhan infeksi HPV dan pertumbuhan kanker serviks. Jadi biar perlindungannya, agar perlindungannya 100%, itu tetap dilakukan vaksinasi dan deteksi dini ya. Slide. Ya, sekian paparan saya, mudah-mudahan cukup jelas ya, bisa dimengerti. Kalau yang belum boleh tanya-tanya ya, forum diskusi ya. Ya, Nafisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, terima kasih atas ilmunya nih dokter. Nah, kebetulan saya juga penasaran dokter, pasti teman-teman yang lain juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dokter, mungkin boleh izin untuk bertanya-tanya nih dokter? Oke, dari pertanyaan pertama di sini, ada dari sini dokter. Izin bertanya dok, vaksin HPV apakah bisa diberikan kepada ibu hamil? Mungkin bisa langsung jawab dokter. Oke, langsung dijawab aja ya, biar nggak lupa ya. Vaksin HPV itu tadi pemberiannya 3 kali ya. Kalau pada ibu hamil itu sebaiknya ditunda dulu. Belum ada penelitian pada ibu hamil. Tapi sebenarnya si pihak vaksinnya sih sebenarnya sih bilang nih aman nih gitu. Cuma seandainya nanti ada kenapa-napa dengan bayinya, itu nanti dianggapnya wah penyebabnya vaksin nih gitu loh. Padahal kan. Jadi kalau dia hamil sebaiknya ditunda pemberiannya. Nah, gimana nih kalau misalnya vaksin pertama sudah, kemudian vaksin kedua sudah, pas mau suntik ketiga dia hamil. Nah, berarti hamilnya dijalani dulu, kemudian kalau dia sudah nanti melahirkan, baru disuntik vaksin yang ketiga. Itu juga dengan kalau baru suntik pertama, berarti nanti suntik kedua dan ketiganya bisa dilakukan setelah pasien melahirkan. Seperti itu. Ya. Ya, baik dokter, berarti nanti ya dokter, biar menghindari aja ya dok. Jadi setelah melahirkan aja. Oke dokter. Saya izin membacakan pertanyaan lagi ya dokter. Di sini ada dari Dema. Pertanyaannya, selamat pagi menjelang siang dokter. Terima kasih atas pemaparan materinya dokter. Izin bertanya dokter, apakah bisa vaksin HPV diberikan pada usia di atas 25 tahun dan sudah menikah? Terima kasih dokter. Bisa banget, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa sampai umur 55 tahun pun masih bisa diberikan vaksin HPV ya. Nah, kalau misalnya ada ibu umur 60 tahun, dok saya mau vaksin HPV, mau aja, nggak apa-apa gitu, boleh diberikan. Sudah menikah? Sudah gitu. Perlu pap smear nggak? Ya boleh sih gitu, di pap smear dulu boleh. Tapi yang tadi saya katakan bahwa untuk saat ini hasil pap smear dia terinfeksi maupun tidak itu boleh dilakukan vaksinasi ya. Jadi nggak masalah ya, udah menikah ada vaksinnya boleh dikerjakan seperti itu. Nah, bedanya kita ya Obgyn dengan penyakit dalam itu adalah kalau di Obgyn semakin tua usia itu semakin jarang ketemu kita. Tapi kalau dengan penyakit dalam semakin sering. Itu kadang-kadang dijadikan joke ya. Jadi kalau misalnya tadi udah 55, 60 gitu ya, ya boleh-boleh aja sih divaksin, nggak masalah juga gitu. Ya, oke. Ya dokter, masih ada pertanyaan lagi nih dokter. Di sini ada dari Dewi. Selamat pagi dok, izin bertanya bagaimana bila sudah vaksin 3 kali, apakah masih bisa terpapar? Masih bisa terpapar. Makanya tadi untuk perlindungan yang optimal, yang maksimal ya,
itu tetap harus dilakukan deteksi dini seperti IVA test dan pap smear test ya. Jadi setahun sekali tetap dikerjakan untuk berkalanya ya. Nah, di sini istilah mungkin agak diluruskan juga ya antara terpapar dan terinfeksi. Ini istilah ini sering juga menggelitik saya pada saat pandemi COVID juga ya. COVID juga virus ya, sama. Jadi terpapar tuh apa sih? Terpapar ya kayak kita di rumah sakit kerja gitu kan. Kadang-kadang memang terpapar gitu, tapi tidak terinfeksi. Nah, jadi mohon istilahnya juga nanti agak digunakan yang dengan benar gitu ya. Terpapar bisa saja terpapar tapi tidak terinfeksi. Nah, yang serem tuh kalau dia sudah terinfeksi gitu ya. Jadi kalau yang sudah terinfeksi untuk virus HPV masih bisa terinfeksi, tapi at least kita sudah punya perlindungan gitu. Jadi si tentaranya ini udah siap menyerang si virusnya gitu. Jadi sebagai informasi juga bahwa vaksin HPV itu bukan berasal dari virusnya ya. Dia berasal dari buatan yang kita kenal dengan virus like particle. Jadi partikel aja, dan itu partikel itu berarti dia benda mati, bukan benda hidup. Tapi partikel itu dibentuk sesuai dengan kapsid dari si virus. Jadi istilahnya si partikel virus, partikel vaksin dari HPV ini itu seperti ngebohongin imunitas kita gitu ya. Jadi dok, nanti kalau saya disuntik HPV pas lagi imunnya kurang bagus, saya bisa dong terinfeksi? Jawabannya enggak ya, karena memang dia hanya virus like particle saja, tidak ada materi genetiknya yang bisa menginfeksi ya. Oke. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi nih, dokter. Dari Jesse Dwi Arimurti. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, untuk seseorang yang sebelumnya sudah ada riwayat penderita kanker serviks, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasien tersebut? Apakah vaksin HPV saja cukup untuk mengurangi resiko? Terima kasih, dokter. Maksudnya dia sudah terkena kanker serviks? Iya, dokter. Sebelumnya udah ada riwayat penderita kanker serviks. Sudah menderita kanker serviks. Nah, kalau sudah menderita kanker serviks, ya, ini saya perjelas kemungkinannya apa nih? Stadium 1 apa stadium lanjut nih? Kalau dia stadium 1 ya, stadium 1 sampai 2A tadi, dia udah pasti diangkat untuk dia masih operable ya, diangkat uterusnya, bahkan sebagian vaginanya juga ikut diangkat ya. Kelenjar getah bening yang berada di pelvik sudah diangkat semua. Kemudian omentum atau penggantung ususnya juga direseksi ya. Nah, kalau pada kondisi seperti ini ya, ini sebenarnya sudah aman. Istilahnya seandainya tidak pun divaksin, tidak apa gitu, udah kelar masalahnya ya, squamous junction udah nggak ada gitu ya. Nah, kalau dia stadium yang lanjut ya, yang kanker serviks misalnya stadium 2B ke atas yang inoperable, yang sudah tidak dioperasi lagi, itu bukan vaksin yang menjadi jawaban, tapi pemberian kemoterapi dan radiasi yang lebih diutamakan. Jadi kalau pemberian vaksin sendiri sepertinya kurang tepat ya untuk diberikan pada penderita kanker serviks. Karena apa? Vaksin itu tadi kan tujuannya adalah pencegahan yang primer, sedangkan ini kasusnya sudah menderita kanker serviks. Ya kalau ditanya, boleh nggak dok? Boleh nggak? Mendesak nih. Ya boleh-boleh aja, tapi nggak ada gunanya gitu loh, nggak ada fungsinya. Mungkin buat apa fungsinya gitu. Jadi pada pasien yang sudah menderita kanker serviks itu yang paling penting
dilakukan pengobatan, kemoterapi, radiasi, pemberian nutrisi, kemudian kalau memang ada nyeri dan segala macam itu diberikan untuk paliatifnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan klarifikasi kali ya dok dari tadi penanyanya. Maksudnya sudah ada riwayat keluarga aja dok yang menderita kanker serviks. Kalau ada riwayat keluarga, apakah vaksin saja cukup dokter? Iya, tetap kalau ada riwayat keluarga apalagi itu ya, itu kita tarik-tarik deh, ayo wajib nih wajib gitu istilahnya ya untuk dilakukan vaksinasi. Selain vaksinasi, kalau dia sudah melakukan hubungan seksual ya, itu tetap harus dilakukan pap smear ataupun IVA test setahun sekali. Setahun sekali itu kalau hasilnya normal ya. Tapi kalau tadi nih hasilnya ternyata ada lesi putih, ya, ada aceto white pada saat pemeriksaan IVA test atau pada saat pemeriksaan pap smear test didapatkan high grade lesion, ya, itu ya nggak cukup dia di pap smear lagi atau IVA lagi, dia harus ada actionnya gitu ya. Apakah dilakukan tadi biopsi, krioterapi, itu harus dilakukan seperti itu. Dan kalau dia low grade cellular intraepithelial lesion tadi, low LGSIL itu 6 bulan atau bahkan 4 bulan bisa diulang gitu. Dengan harapan 4 bulan atau 6 bulan kemudian dia sudah regresi spontan. Nah, ibunya diapain aja? Apa perlu pengobatan apa? Nah, boleh diberikan vitamin ya, nutrisi yang cukup supaya tubuhnya membentuk imunitas yang baik seperti itu dalam menyerang si virus ya. Atau boleh diberikan vaksinasi gitu biar dia sistem imunnya juga lebih baik sehingga bisa mengeradikasi dari terinfeksinya si virus tadi ya. Baik dokter, berarti kalau misalnya udah dari riwayat keluarga harus lebih rajin lagi kali ya dokter. Betul. Harus lebih waspada. Izin lagi dokter, ada pertanyaan lagi nih dok. Selamat pagi dokter, izin bertanya untuk penderita kanker serviks di atas stadium 2B itu tidak bisa dioperasi. Apakah ada cara lain untuk menangani selain dari terapi yang tadi dokter sebutkan? Apa ya? Ya terapinya ya tadi kemoterapi dan radiasi itu untuk mengecilkan massa tumor bahkan sampai membuat dia mati lah selnya. Jadi tujuan dari kemoterapi itu apa sih? Kemoterapi itu akan menyasar sel-sel yang perkembangannya sangat cepat. Ya, jadi kalau sel yang sudah terserang si HPV ini ya menjadi kanker, itu dia akan terus berkembang biak dengan lebih cepat dan membuat tumor karena sel yang harusnya mati atau apoptosis ya, apoptosis itu mati sendiri, itu dia akan tetap hidup karena apa? Yang mengatur gen yang mengatur dia mati itu sudah dirusak oleh si si virusnya ini gitu. Jadi timbullah pembelahan sel yang lebih cepat. Nah, si kemoterapi ini dia melihat atau dalam artian mendeteksi nih loh sel yang cepat membelah ini pasti yang sudah kena virus nih, yang sudah ini yang harus kita basmi gitu ya. Nah, ayo kita basmi. Nah, tapi dia tidak spesifik banget untuk sel-sel yang terinfeksi virus saja. Jadi pokoknya di dalam si otaknya si kemoterapi ini gitu ya istilahnya, dia pokoknya gua mau membunuh sel yang cepat membelah. Nah, akhirnya apa? Sel-sel tubuh yang tidak terinfeksi virus pun kalau dia cepat membelah, dia akan terserang oleh atau mengkena imbasnya oleh si kemoterapi. Contohnya apa? Rambut. Sel rambut adalah sel yang cepat membelah. Akhirnya apa? Orang yang di kemoterapi dia akan rontok rambutnya, alopecia, botak jadinya. Kemudian kuku. Kuku juga sel yang cepat membelah. Jadi kemudian apa? Kulit terutama kulit telapak kaki ya. Nah, itu akan diserang juga nih sama si kemoterapinya ini gitu. Jadi sel-sel inilah yang mengakibatkan efek
efek yang membuat sel yang membelah cepat itu juga terkena imbas dari si kemoterapinya. Nah, kalau ditanya selain di kemoterapi dan radiasi dikerjakan apa, Dok? Ya, untuk saat ini ya belum ada ya. Jadi kita lakukan kemoterapi, kita lakukan radiasi untuk mencegah metastasis lebih jauh dari sel kankernya ya. Oke. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaan nih dokter. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Keputihan yang seperti apa ya dok yang menjadi tanda pencetus kanker serviks? Dan apa kejadian servisitis juga bisa menjadi tanda dari terjadinya kanker serviks di kemudian hari dok? Oke, sekarang kita bicara tentang keputihan. Nah, seperti tadi, kanker serviks stadium dini, stadium awal itu tanpa gejala sama sekali. Ya, nah sekarang apa yang membedakan kalau kita keputihan biasa dengan keputihan yang kena kanker serviks? Yang nggak ada. Kalau stadiumnya masih dini, ya keputihan aja gitu. Nah, yang membedakan adalah pada saat kita deteksi dini tadi, ya. Dan kalau si infeksi virus ini sudah melampaui sel basal, ya, pasti akan terkena pembuluh darah. Ya, kalau dia di atas sel basal, dia belum berdarah nih. Tapi kalau dia sudah terkena sel basal, dia akan berdarah. Nah, kalau dibilang berarti kita ada keputihan yang berdarah dong, Dok. Ya, keputihan yang berdarah. Tapi keputihan yang berdarah ini rata-rata kalau memang dia karena infeksi HPV berarti stadiumnya bukan stadium lesi prakanker lagi. Paling nggak udah stadium 1, seperti itu ya. Nah, tapi bisa terjadi nggak keputihan yang berdarah itu bukan kanker serviks? Bisa juga ya, karena kayak misalnya bakteri, jamur itu juga bisa menimbulkan erosi ya. Terus ada misalnya filamen IUD ya, filamen AKDR, spiral ya. Spiral itu kan rata-rata ada filamennya yang dipotong dan terlihat dari vagina. Nah, ini kalau dia menggesek-gesek daerah ektoservik itu juga bisa terjadi perlukaan di situ dan akhirnya pada saat keputihan bisa juga ada spottingnya, ada perdarahannya gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak ya beda antara keputihan biasa dengan keputihan yang mengarah ke sel serviks? Nah, kalau untuk stadium dini itu nggak ada bedanya. Tapi kalau dia sudah ada bedanya, itu berarti dia sudah rata-rata itu sudah stadiumnya sudah menjadi kanker serviks, bukan lesi prakanker lagi. Gitu ya. Jadi makanya pentingnya deteksi dini IFA tes, pap smear tes itu adalah untuk mencari nih stadium yang paling dini, lesi prakanker. Pra itu belum kan, sebelum kanker. Jadi sebelum kanker sudah ditemukan seperti itu ya. Oke. Baik dokter, terima kasih. Berarti susah ya dok bedainnya karena sama aja nih sama keputihan biasa. Betul. Ya dokter, ada pertanyaan lagi nih dokter. Apakah bila wanita hamil yang menderita kanker serviks bisa mempengaruhi bayinya dokter? Wanita hamil yang hamil kemudian diketahui dia kanker serviks gitu ya? Iya dokter. Oke, kalau untuk pengaruh ke bayinya dalam hal tumbuh kembang ya itu rata-rata tidak ya, dalam artian apakah bayinya nanti cacat gitu tidak ya, tapi pertumbuhan si janin dengan adanya kanker serviks, kehamilan itu akan mempunyai andil dalam hormonal ya. Nah, hormon yang naik itu pada saat kehamilan itu yang paling bermakna adalah kenaikan estrogen, progesteron dan beta HCG. Nah, si estrogen inilah yang nanti akan mempengaruhi perkembangan dari
perkembangan dari si sel-sel kanker ini. Jadi justru kehamilannya akan bisa memperparah kondisi kehamilan CA-nya ya, kankernya. Tapi kalau kankernya ke bayinya tidak ya. Jadi gimana nih dok? Kalau kita ketemu nih lagi hamil, whatever trimester berapa aja deh gitu ya. Ternyata dia ada kanker. Nah, ketemu nih stadium 1 misalnya ya, kanker stadium 1. Nah, ini bisa kita lakukan edukasi pada pasiennya ya. Kita lakukan edukasi untuk satu, apakah akan dilakukan tindakan setelah nanti dia melahirkan ya 9 bulan atau dilakukan tindakan sekarang dengan resiko ada abortus kalau dia masih trimester awal atau persalinan prematur pada kalau dia trimester 2 ya. Nah, yang bisa kita kerjakan apa? Kalau dia lesi stadium 1 atau stadium 1 dari kanker serviks itu kita bisa lakukan yang kita sebut konisasi. Konisasi itu dipancung serviknya. Jadi dipotong serviknya sehingga dia tidak menyebar kemana-mana. Nah, nanti kehamilannya gimana? Bisa kita lakukan tindakan yang kita sebut sirklase atau diikat mulut rahimnya menggunakan benang yang non-absorbable, yang benangnya ini benang khusus ya, yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan pada kasus-kasus inkompetensia serviks. Inkompetensia serviks itu kan panjangnya 3 cm nih. Nah, dengan panjang 3 cm, dia pada saat hamil, dia akan mempertahankan kehamilannya. Tapi kalau panjang serviksnya ini kurang dari 3 cm, ya misalnya 1 cm, ini nanti dia akan lebih lemah, sehingga di kapanpun dia bisa terbuka dan bayinya lahir tanpa mules sekalipun, tanpa kontraksi sekalipun gitu. Jadi pada pasien-pasien itu biasanya kita lakukan sirklase. Nah, diikat mulut rahimnya. Demikian juga pada kondisi-kondisi CA ini. Kalau ternyata memang pasiennya setuju untuk dilakukan tindakan, misalnya ya, konisasi untuk dipancung atau dipotong leher rahimnya atau serviksnya, itu setelah dilakukan tindakan bisa langsung dilakukan tindakan sirklase gitu ya. Tapi ini memang sangat jarang dikerjakan karena apa? Pada saat kehamilan itu pembuluh darahnya pun akan terjadi neovaskularisasi ya. Jadi teman-teman mungkin pernah baca ada tanda Chadwick ya, yang mulut rahimnya menjadi biru ya, livid, porsionya livid. Nah, itu karena pembuluh darahnya banyak dan besar-besar. Dilatasinya karena hormon dari progesteron. Jadi kalau kita kerjakan itu kita akan berhadapan dengan perdarahan yang relatif banyak. Jadi rata-rata kita kerjakan setelah bayinya lahir dan rata-rata 3 bulan setelah persalinan. Kenapa? Dengan 3 bulan pasca persalinan itu hormon yang tadi naik sudah kembali ke kembali ke normal ya, sehingga dia tidak berefek lagi seperti itu. Ya, jadi perdarahannya diharapkan tidak akan terjadi banyak perdarahannya ya, terkendali. Baik, terima kasih dokter. Berarti sebenarnya tuh malah kehamilannya ya dokter yang mempengaruhi si kansernya tersebut ya dok, bukan kansernya mempengaruhi kehamilan gitu dokter. Oke baik dokter, sebelumnya mohon maaf sekali dokter karena keterbatasan waktu, kayaknya kita harus selesaikan sesi tanya jawabnya nih dokter. Saya izin untuk mengucapkan terima kasih banyak dokter atas ilmunya, semoga berkah dan bermanfaat dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu dokter. Saya izin kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi dan pemberian sertifikat kepada Dr. Atut Cici Mayasari, Spesialis Obstetri Ginekologi, selaku pembicara. Pemberian sertifikat akan dilakukan oleh Kak Jelita Agnes. Baik, Kepada Baik, kepada terima kasih MC. Selamat siang Dr. Atu. Terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita. Silakan di schedule. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada Pupdok, mungkin bisa dibantu. Baik, saya izin untuk screenshot ya, dokter. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, dok. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih, dok. Selanjutnya akan dilakukan pemberian sertifikat untuk Saudari Nafisa Salma selaku moderator pada acara webinar pagi hari ini. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih, Kak Agnes. Kepada Pupdok, mungkin sekali lagi bisa dibantu. Baik, saya izin screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Wah, gimana nih teman-teman setelah pemberian materi dan sesi tanya jawab yang sudah dipaparkan oleh Dr. Atut mengenai pencegahan dan pengobatan dini kanker serviks. Sangat insightful ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Atut Cici Mayasari dan juga Nafisa Salma selaku moderator. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Sebelum menutup acara, akan dilakukan foto bersama. Bagi para peserta yang dapat menyalakan kamera, diharapkan untuk menyalakan kameranya, dan juga kepada Pupdok, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mulai untuk screenshot ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Untuk slide yang keenam, 1, 2, 3. Baik, sudah semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tersebut, telah berakhir pula webinar Sexual Awareness, Cegah dan Atasi Dini Kanker Serviks. Kepada para peserta, diharapkan untuk mengisi absensi webinar Cegah dan Atasi Dini Kanker Serviks pada kolom chat yang tersedia.
Terima kasih kepada para peserta dan hadirin yang telah hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pembicara dapat menambah ilmu para hadirin sekalian dan membuat kita lebih menyadari pentingnya untuk mencegah dini kanker serviks. Terima kasih kepada para hadirin atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya, Salwa Filzah, dan rekan saya, Tursina Agung Derajat, kami mohon undur diri. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.